Pada saat kita sudah mampu adalah menyaksikan wujud Allah, ya, walillahil masyriq wal maghrib aina matuwallu fasama wajhullah, dan kita sudah kemanapun hadapkan kita hanya melihat wajah Allah, sesungguhnya disitulah kunci sesungguhnya. Dari permintaan dari sahabat-sahabat semua adalah Abah ingin sedikit menambahkan kembali tentang memahami sifat wujud dan qidam bagi Allah, ya. Inilah dua sifat yang dalam sifat 20, ya, yang terutama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah al-wujud, ya, dan sifatnya wujud artinya adalah Allah itu ada, dan lawannya adalah Allah itu Adam, alias makhluk itu adalah Adam. Ini adalah landasan awal, ya, buat siapa? Mas Rahman, ya. Jadi memahami sifat wujud bahwa Allah itu ada, maka karena ada sifat yang lain kepada Allah, mukhalafatul hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk, maka yang pertama, ya, itikad kita adalah bahwa sesungguhnya diri kita dan segala isi alam ini adalah Adam, alias tidak ada. Itu harus dipegang kuat. Pada saat kita sudah mampu adalah menyaksikan wujud Allah, ya, walillahil masyriq wal maghrib aina matuwallu fasama wajhullah, dan kita sudah kemanapun hadapkan kita hanya melihat wajah Allah, sesungguhnya disitulah kunci sesungguhnya. Karena hanya yang wujud boleh mengadakan segala perkara, ya, dan disinilah kelemahan kita manusia adalah merasa wujud tadi. Maka Abah kawinkan dari pertanyaan Mas Rahman itu antara wujud dan sifat Allah wujud dan sifat Allah qidam. Nah, bagaimana wujudnya Allah, bagaimana wujudnya kita, bagaimana qidamnya Allah, dan bagaimana qidamnya kita. Begitu itikadnya salah, maka disitulah menjadi segalanya menjadi pintu kesulitan kepada manusia. Karena manusia menganggap dirinya ada, dan manusia menganggap seluruh isi alam ini dalam pandangan tidak mampu menghilangkan segala apa yang ada di alam ini dan mengembalikan kepada segala sebenar-benarnya yang nampak ada ini adalah tidak ada. Maka Abah sering ajarkan bahwa yang sebenar-benarnya ada itulah yang tiada. Dan sebenar-benarnya yang ada inilah yang tiada. Ini harus dilatih dalam diri kita. Kalau pandangannya sudah demikian, maka sesungguhnya adalah berarti siapa wujud dirimu, nah setelah itu engkau bisa mewujudkan segala perkara sebetulnya. Makanya Abah sering ajarkan pada saat Anda ingin rumah bagus, maka yang dilihat oleh mata Anda adalah bukan rumah itu, tapi wujudnya rumah itu, adanya rumah itu adalah merupakan adanya Allah, gitu loh. Nah ini. Jadi kita ini harus melatih, ya, kepada kita dalam pandangan bagaimana memahami sifat wujud. Nah, adapun segala yang selain Allah itu ada adalah merupakan segalanya baru. Baru itu artinya apa? Artinya bahwa sebelumnya tidak ada. Maka ada tagoyur dari ada menuju tidak ada, dari tidak ada menuju ada, dari ada menuju tidak ada. Maka kita akan saksikan di alam semuanya sebagai pelajaran kepada kita semua. Kemanakah kakek kita? Bagi sahabat-sahabat yang sudah usia di atas 60, pasti kakeknya sudah tidak ada. Kemana perginya bapakku? Kemana perginya kakekku? Nah ini kan Allah sedang mengajarkan sebetulnya tentang adalah qidam zamani, qidam idofi. Jadi kalau qidam idofi, engkau melihat engkau ada kemudian setelah kakekmu. Maka adalah merupakan qidam, dia lebih dulu lahir ada, kakek kita lebih dahulu dari kita, itu namanya qidam idofi. Maka jangan kita terapkan qidam idofi, adanya kita karena kodimnya adalah qidamnya Allah seperti itu. Tidak demikian.
Maka kalau kita salah sangka dengan kidam yang begitu, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Ya, sesungguhnya maka disinilah kenapa sifat nafsiyah, sifat yang wajib kepada Allah itu dibagi menjadi sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawi. Supaya kita bisa mengerti antara wujudnya kita dan wujudnya Allah. Antara wujud bayangan dan wujud pokoknya. Tadi. Ya, akan memahami nanti syahadat la ilaha illallah pada yang batin ini ternyata yang dohir, pada segala yang Muhammadur Rasulullah, segala yang maujud ini ternyata adalah tiada lain daripada dia. Nah itu. Maka termasuk kidam. Ya, wujud kidam. Maka, tapi wujudnya Allah tiada awal. Tadi semua. Wujudnya segala yang baru ada awal. Maka segala yang wujud yang tadinya tidak ada, itu artinya bukan wujud. Pahami? Jadi, baik itu adalah nanti kidam idofi maupun kidam zamani. Nah, kidam zamani adalah bahwa sesungguhnya adalah apa namanya, mungkin meja itu ada kemudian setelah meja itu berdasarkan ini dibeli tahun 2023, ini dibeli 2024, itu kidam zaman. Nah, jangan pula punya itikad pada Allah kidam zaman, bahwa Allah itu kidam. Betul, suka ngerti orang wujud kidam, seolah-olah kidam Allah itu adalah lebih dahulu dari kita, itu dianggap sebagai kayak wujud idofi dan zamani. Maka inilah yang harus dipegang pertama adalah kanallahu abana syai'a ma'ah, kanallah dulu Allah itu sendiri, wahwal ana alaihi ma'alaihikan, sekarang pun dia sendiri. Makanya yang harus dipandang dalam batin kita adalah apa namanya, sesungguhnya bahwa segala yang ada yang sebelumnya tidak ada ini hanyalah untuk dia bercermin, itu saja. Dan makanya seluruh isi alam di luar kita, al-alamu mir'atu al-haq, semuanya adalah perwujudan Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Yang pertama, pahami bahwa apa namanya, wujudnya Allah itu wujud zati mutlak, artinya wujud adalah ada yang tidak ada permulaan dan ada yang tidak berakhiran. Tadi semua. Sementara perbedaannya dengan kita adalah wujud yang diadakan yang ada akhir. Maka ada nanti muncullah sifat kepada Allah bako dan kepada kita fana. Nah, disinilah konsep kepada kita bagaimana kita bahagia bako bersama Allah. Selama kita menjadi makhluk yang fana, maka kita tidak akan pernah bisa satu frekuensi. Padahal kita butuh frekuensi. Kita butuh vibrasi. Kita butuh resonansi. Maka yang harus disamakan frekuensinya adalah tadi. Maka Syai'atullah mengajarkan kepada kita adharo wis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, di annahu karena satunya Allah al-batin. Nah ini berarti setiap ada yang muhadas, wujud baru, Allah ingin menunjukkan dia sebagai batin. Tapi batinnya Allah itu bukan batin sebenarnya. Sebagaimana kapas yang menjadi benang. Mana kapas itu? Nah itu. Kapas itu batin pada benang. Demikian pula Allah batin pada segala apa yang terlihat ini. Nah, tinggal kemampuan seseorang itu melihat mana yang kodim, mana yang muhadas. Kalau kita mampu bermain di tatanan wujudnya Allah dan kodimnya Allah, sesungguhnya ini juga merupakan landasan awal bahwa adalah ilmu titik bah, ilmu kun fayakun. Karena disinilah kita harus melatih untuk melihat bahwa segala yang ada itu adalah Allah. Itu. Adanya segala perkara yang ada inilah Allah. Tapi karena semuanya Allah, maka oleh karena itu tidak boleh ditunjuk. Itulah Allah memiliki sifat laisa kamitslihi, berseberangan dengan segala sifat yang makhluk. Kan tadi. Kalau masih kita pandang ini, segala yang ada ini wujud, ya tentu kita tidak akan pernah mengenal Allah sampai kapanpun. Ya, selama yang kau pandang ini adalah apa namanya makhluk,
maka tidak akan pernah. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Barang siapa yang melihat segala sesuatu tidak mampu melihat yang dia yang maha ada, maka batilah pandangan kita. Ingat, segala apa yang di alam ini, al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaun ini semuanya adalah tidak ada kegelapan. Tadi segalanya adalah. Maka itu yang harus dilatih sahabat. Ya, bagaimana memahami sifat 20. Ya. Makanya di dalam Syatoilah ya menjelaskan al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Ya. Tapi adanya dia Allah al-haq. Karena al-alamu mir'atu al-haq, alam ini cerminan Allah, wujud Allah, sedang bercandanya Allah, Allah sedang bercanda, mengadakan dan mentiadakan. Pada saat dia ingin berada di dalam sarung golok, maka dia membuat sarung golok. Jadi pada saat dia ingin terlihat sebagai golok, maka hilanglah sarung golok itu. Maka segala makhluk ini sebelum dia mampu mempanakkan diri, maka dia akan dibikin tagoyur antara ada dan tidak ada. Ada, tidak ada. Bergerak dan diam. Bergerak itu makhluk, diam itu makhluk. Sahabat, ya. Coba, ini yang harus dirasakan sebelum memahami segala ilmu. Apalagi menyangkut syahadat, menyangkut sholat. Kalau ininya nggak beres, ya nggak beres. Siapa yang ada? Siapa yang wujud? Ya, maka disitulah sifat wujud melahirkan sifat kidam. Sifat kidam melahirkan sifat bako. Sifat bako melahirkan kitab muhalafatul hawadis. Setelah ngerti muhalafatul hawadis, masuklah pada sifat qiyamu binafsihi. Setelah itu wahdaniyatlah ya, satu esa. Wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat bizat. Setelah wahdaniyat bizat, lepaslah dari kata jihad. Tidak lagi kata tunjuk, menunjuk. Bukan di atas, bukan di depan, bukan di kanan, bukan di kiri. Sudah tidak lagi tunjuk, menunjuk, sahabat. Maka ini akan berdampak nanti kepada sholat. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Akan berdampak kepada doa. Siapa yang meminta, kepada siapa yang diminta. Akan berdampak kepada zikir. Siapa yang mengingat, siapa yang diingat. Akan berdampak kepada mi'raj, siapa yang menuju dan siapa yang dituju. Akan berdampak di penghujungnya pada syahadat, mana la ilaha illallah, mana Muhammadur Rasulullah. Ini pahami dulu. Maka al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Maka Syaikhullah melanjutkan, paman ro'al kauna walam yashhadu fihi au indahu au qoblahu au ba'dahu qad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asar. Inilah alam sunya adalah kegelapan. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu adalah halikun, tidak ada Adam, ya. Maka nanti akan berdampak kepada qadim. Mana qadim zati, mana qadim idofi, mana qadim zamani. Nah, inilah permainan kita. Kalau pada qadim idofi, kamu adalah qadim buat anakmu. Dalam qadim zamani juga kamu adalah lebih awal tahun kelahiran daripada anakmu. Tapi Allah tidak begitu. Gitu loh. Nah ini. Karena dia itu awal, akhir, dohir, batin, ijtimah. Jadi Allah itu adalah selalu ada. Itulah sifat wujud. Yang hilang dan pergi adalah kita sebagai makhluk. Di situ tergantung adalah sebagai di mana tingkat kesadaran. Maka kata Abah, pada saat kamu melihat sesuatu, mobil bagus, maka yang harus disadari adalah wujudnya segala sesuatu. Yang kedua, basornya segala sesuatu. Yang membuat engkau melihat sesuatu itu basornya. Maka disinilah kebanyakan dari kita kelemahannya adalah pada saat kita melihat sesuatu yang kita inginkan, yang kita lihat.
bukan pada apa itu nampak di mata kita sebagai penglihatan Allah, basarnya Allah, basirnya Muhammad, dan penglihatan pada dirimu. Di sini tauhid berperan sebetulnya sangat luar biasa. Maka kenapa ilmu nafi itu adalah ilmu yang pokok, itu ilmu yang bermanfaat, itu ilmu tauhid yang di awal. Ya, karena tanpa ilmu tauhid juga sulit menerapkan ilmu tasawuf nanti. Akhlak siapa yang mau kita perankan itu? Jadi kalau seandainya nggak ngerti ilmu tauhidnya, pada saat soleh, siapa yang soleh? Pada saat beramal, siapa yang beramal? Pada saat berilmu, siapa yang berilmu? Nah disinilah. Pada saat bersahadat, apa yang kau saksikan? Siapa yang bersaksi? Siapa yang disaksikan? Siapa yang menyaksikan? Tuh. Akhirnya pada saat syahadat itu, Muhammad bersaksi, Allah yang disaksikan, Adamlah kamu yang menyaksikan. Disitulah. Makanya syahadat itu adalah bukan syahadatnya Adam. Adam itu hanya menyaksikan mereka yang sedang saling bersaksi antara zat dan sifat, antara Allah dan Muhammad. Nah, di sini memang ada perdebatan sedikit tentang apakah Nur Muhammad itu qadim. Ya, kalau Abah sendiri menganggap, karena di seluruh dunia ini para ulama tasawuf sufi ada menganggap Nur Muhammad itu makhluk karena tadi. Tapi ingat, qadimnya Nur Muhammad itu berbeda dengan qadimnya zamani maupun idopinya makhluk. Maka Abah cenderung bahwa Nur Muhammad itu qadim. Ya. Karena dialah yang tajalli. Dia tajalli. Maka segala isi alam ini sesungguhnya, maka kalau ada puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, ada puji hadis alal hadis, sesungguhnya hanya puji qadim alal qadim. Kalau kalian paham, hanya puji dia kepada dia lewat makhluk dengan makhluk. Itu puji hadis alal hadis, itu puji Allah kepada Allah, tapi lewat makhluk, lewat cerminnya, tadi lewat fiilnya, gitu. Ada lagi pujinya lewat asmanya, lewat sifatnya, tapi puji dia kepada dia adalah puji lewat zatnya. Dia memuji dirinya sendiri, dia mengingat dirinya sendiri. Nah, inilah yang harus dibangun dulu keyakinan ini, karena tanpa menyadari ini, dan ini harus dipahami diulang-ulang supaya kita latih setiap hari memandang kemanapun kita hadapkan, kullu man alaihi fan wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka nanti akan berpengaruh kepada akhlak, pada adab. Bagaimana kita memandang makhluk. Tidak lagi kita nanti akan terbebas daripada kebencian kepada beda agama. Kita akan bebas benci kepada beda suku, bebas kebencian kepada orang yang bermaksiat. Karena disitulah kita akan sempurna memahami hukum Allah, dan itulah yang Allah kehendaki. Allah ingin nampak kesempurnaannya pada jalalnya, waharnya, jamalnya, dan kamalnya. Inilah drama Allah, inilah kehidupan ini, merupakan sandiwara Allah dari awal. Adapun pemerannya dari awal, maka tadi jangan lihat sosok. Ada yang disebut Adam tadi, ada yang disebut Sis, ada yang disebut Idris, ada yang disebut Nuh, Sam, Hud, Lut. Itu pemeran utama sesungguhnya. Sampai pada Ahmad adalah yang penghujung. Dan adapun sosoknya, nah ini akan beda. Itu kan contoh peran yang dibuat oleh Allah. Ya, makanya pahami ya. Jadi Mas Rahman memahami bagaimana wujudnya Allah, qadimnya Allah. Nah inilah kunci kepada kita. Karena setelah ngerti wujud Allah, kamu akan ngerti kidamnya Allah. Setelah ngerti kidamnya Allah, kamu akan ngerti Allah itu bako. Setelah engkau ngerti Allah itu bako, kamu akan ngerti Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadis. Setelah ngerti Allah mukhalafatul, kamu akan ngerti qiyamu bil. Nah, bagaimana kalau itu diterapkan pada dirimu, maka kamu tidak butuh lagi dengan siapapun apapun. Karena kamu pun adalah qiyamu binafsi. Kamu bisa sebagaimana telur
menjadi ayam, tidak mencari bahan. Sebagaimana Allah menciptakan segala sesuatu tidak perlu bahan. Dia menjadikan segala sesuatu dari dirinya. Telur berubah. Dari mana datangnya paruh, datangnya bulu, datangnya usus, datangnya kuku ayam. Itulah, sahabat. Inilah adalah konsep Tuhan menjadikan segala sesuatu, mengadakan dan mentiadakan. Sebetulnya yang ingin diadakan bukan dia yang diadakannya. Ya, dia mengadakan karena dia ingin batin. Tapi batinnya dia bukan berarti tidak ada. Dialah yang dohir itu. Gitu. Kapas menjadi benang. Tuh. Bagaimana tidak ada kapas sekarang jadi benang? Dan bagaimana benang itu kamu tidak bisa lihat sekarang sudah jadi kain? Bagaimana kain itu tidak terlihat sekarang sudah jadi baju? Nah, itulah baju itu. Yang tadi dia sudah berfirman hal ata alal insani hinu minad dari lam yakun syai'a madhkura, sekarang udah nyata. Nah, disinilah kunci kebahagiaan. Pada saat engkau sudah mengerti wujudnya Allah, qadimnya Allah, bakonya Allah, mukhalafatul hawadisnya Allah, dan qiyamuhu binafsihinya Allah, maka wahdaniyat. Maka barulah di situ masuk pada sifat Adam ayan khorziyah yang 7 ma'ani dan ayan sabito sifat Muhammad maknawi yang 7. Tapi semuanya ada pada sifat zat tadi. Wujud, kidam, bako, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Maka sesungguhnya engkaulah insan kamil, mukamil, sudah sempurna, memandang segala apa yang kau lihat ini adalah hanya melihat dia yang ada. Segala isi alam ini hanyalah sarung golok. Sementara dialah goloknya yang juga menjadi sarung golok. Tadi semua. Maka tadi yang menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Yang menjadikan anjing yang jadi anjing. Yang menjadikan kodok yang jadi kodok. Yang menjadikan apapun. Maka disinilah syuhudul kasrah bil wahdah. Ya, makanya esakan memandang yang banyak adalah satu. Memandang yang satu nyata pada yang banyak, sahabat. Maka kalau udah demikian, maka kau akan mulai berubah. Keyakinanmu naik dari ilmu yakin ke ainul yakin. Ilmumu akan berubah dari ainul basyirah tadi semua dari syu'aul basyirah, akal yang bercahaya, kepada ainul basyirah, ilmu yang bercahaya, dan yang membawakan pada dirimu kepada hakul basyirah, penyaksian tadi semua, ya. Maka sungguh beda, sahabat, antara orang yang melihat makhluk, melihat Allah, dengan orang yang melihat Allah, melihat. Nah, ini kalau sudah ngerti wujud dan kidam, bagaimana mungkin makhluk ini dalil ada Allah? Bagaimana mungkin yang muhadas dalil adanya yang wujud? Ini hanya cara pandang orang yang belum sampai pada Allah. Yang dikhawatirkan bagi orang yang makhluk dalil adanya Allah, pada saat nanti makhluk ini kiamat tidak ada, maka hilanglah Allah di matamu. Tapi kalau Allah dalil segala yang ada, karena dia kidam, maka seharusnya, dan dia kidam zati, bukan kidam idopi, bukan kidam zamani, maka seharusnya kamu tenang sekalipun. Yang Abah khawatirkan nanti adalah Abah sudah melihat dengan mata batin bahwa Ka'bah akan hancur, Madinah semua hancur itu. Maka kalian kalau tidak mengerti dari hari ini mana Madinah sejati, mana Ka'bah sejati, Abah khawatir kalian nanti akan tidak percaya lagi pada Allah dan tidak meyakini pada Rasulullah, karena masa itu akan datang dan tidak akan lama. Maka marilah tarik pada diri dari sekarang. Bukan segalanya di luar diri. Kalau segalanya masih di luar diri, Ka'bahnya masih di sono, Allahnya masih langit ketujuh. Pada saat perang bintang, Star Wars, maka kalian akan bingung sendiri. Ya. Tapi pada saat kalian tarik kepada diri sendiri semuanya, karena segala yang ada inilah aras Allah semua. Dan aras Allah yang paling nyata adalah pada diri kita. Maka kenapa ada Baitul Muharram, ada Baitul Maqdis, ada Baitul Makmur di sini.
Dan itulah kenapa zikir la ilaha illallah. Pokoknya manusia ini adalah makhluk yang paling aneh, sahabat. Ya. Itulah kenapa Allah sudah menghitab walaqad karramna bani Adam. Dan itulah kenapa malaikat pun suruh sujud pada Adam. Pada kamu. Sekarang malah kamu sujudnya sama Korea. Malaikat saja suruh sujud pada dirimu. Siapa kamu ini? Sekarang orang sujudnya pada Jepang, pada Korea, pada Cina. Jadi jongos-jongos orang Islam ini kenapa? Karena tauhidnya kosong. Semua. Akhirnya kita dijajah. Sadar atau tidak sadar, kalian sedang dijajah hari ini. Kenapa? Karena tidak mampu menyaksikan Tuhan. Tidak mampu bersahadat dengan benar. Lemah dari semua. Ya. Menyebut-nyebut nama Allah tidak kenal dengan Allah. Menyebut-nyebut nama Muhammad tidak kenal dengan Muhammad. Dan Allah sudah ingatkan, man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka inilah yang sekarang akan masuk pada gerbang penggantian manusia. Kalau kalian paham tadi semua ya. Jadi dikatakan adalah syatana baina may yastadillu bihi aw yastadillu alai. Al mustadillu bihi arafal haqqa li ahli. Asbatal amra min wujudi aslih. Wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaih. Wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi. Wa mata ba'uda hatta takunal asaru hiyallati tusilu ilaih. Semua ya. Betapa jauh perbedaan orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam. Bagaimana mungkin yang baru dalil kepada yang tadi. Makanya Adam itu ditulis alif dal mim, atau Adam lawannya wujud ditulis ain. Adam tidak ada. Tadi kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana alaihi makan. Dahulu Allah ada sendiri, sekarang ada, dia juga tetap sendiri. Tinggal bagaimana? Nah, disinilah bagaimana indahnya permainan Tuhan. Kalau kau yang wujud, dia tidak wujud. Tadi. Kalau kau pandangannya semuanya hanya makhluk, padahal makhluk itu apa? Tadi kan masjid, tempat sujud pakai mim, Muslim, Islam pakai mim, ada masdar, itu orangnya. Tadi. Apa yang pakai kipas kan bahasa Arab? Apapun ya sahabat, ya, yang harus dipahami oleh kita, ya. Masdar, ya, masjid tadi semua, tempat sujud tadi semua. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Demikian pula makhluk, khalik, makhluk, berarti tempat khalik tadi semua. Maka hubungan antara makhluk dan khalik ini adalah khuluk tadi semua, ya. Khuluk, makhluk. Ya. Makanya satana baina may yastadilu bihi aw yastadilu alaihi, ya. Al mustadillu bihi arafal haqqo ili ahlihi fa asbatal amra min wujudi asli, ya. Wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaihi, ya. Orang yang berdalil bahwa adanya Allah itu menunjukkan adanya alam telah mengetahui kebenaran pada tempatnya. Allah lah. Maka Adam, alif dal mim, Allah dalil Muhammad. Allah dalil Muhammad. Sahabat, ya. Maka inilah yang harus dipahami. Mari kita lihat ya, bahwa pemaknaan bahwa sesungguhnya adalah bagaimana dikatakan adalah di sini adalah fa'in dinas kitab Tijan, maaf ya, lihat dulu. Fal jawabu annal alamu ajramun,
ya, wa a'radun, bahwa alam ini merupakan jirim, dan arad baru datang, watil kal a'radu kal harokati wasukun, dia bergerak dan diam adalah hadisatun baru, ya, ay maujudutun au maujudutun ba'da adamin bidalilin annaka tusyahiduha mutaghayyirun. Tadi semua. Jadi setelah, jadi dia mutaghayyir, ya. Usyahiduha mutaghayyirun min wujudihi ila adamin, bergerak, ya, dari ada ila adamin ke tidak ada, wa min adamin ila wujudin, dari tidak ada menjadi ada. Ini kata Abah tadi. Makhluk ini dari ada menuju tidak ada, dari tidak ada menuju ada, terus begitu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyiti wa tulijul mayyita minal hayy. Maka manusia ini selama belum rojiun dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, siang malam, siang malam, siang malam. Inilah karena Allah ingin menunjukkan siapa sebenar-benarnya yang ada. Maka dikatakan di sini adalah watil kal a'radu, ya. Jadi katanya annal alama ajramun adalah jirim, wa aradun ada arad, watil kal a'radu kal harokati wasukun, bergerak maupun diam adalah hadisatun baru. Tadi semua, ya. Ay maujudutun ba'da adamin bidalilin annaka tusyahiduha mutaghayyirun min wujudihi ila adamin, bergerak wujudin ila adamin, min wa adamin ila wujudin, pal jismu tarotan yakunu mutaharrikan, ya, bergerak, wa tarotan yakunu sakinan, ya, pal harokatu mutaghayyiratun bisyukuni wasyukun mutaghayyiratun bil harokati fayu'lamu min hada annal a'radu hadisatun wal ajramul lati turo, apa namanya, atau turafu, atau ini bisa dimisalkan wal ajram jirim allati turaful ajsam, atau diibaratkan, disinonimkan dengan ajsam, dengan jisim, mulazimatun li'alitil kal aradi li annal jisma la yakhlu anil harokati wal sukun wa kullu mulazimil hadis. Tadi semua bahwa hadisun fal ajramu hadisatun. Tadi semua, ya. Jadi buktinya kita melihat adanya perubahan ini dari menuju tidak ada, dari tiada menuju ada. Sedangkan jisim, pal jismu tadi adalah sebaliknya, ya. Pal jismu tarotan yakunu tadi adalah bahwa sedangkan jisim pada satu adalah suatu benda, pada satu kesempatan dapat bergerak dan pada kesempatan lain diam. Nah ini tadi, diam dan bergerak itu makhluk. Bergerak makhluk, diam pun makhluk, tadi semua, ya. Maka disinilah sesungguhnya bagaimana kita memahami. Jadi katakan adalah amad dalilu ala anna kulla hadisin la budda min muhdisin pali annahu law wujudal hadisu bidunil muhdisin bal zaman yalzamu, ya, at-tarjihi bila apa namanya murajihin wa huwa minal mustahilati al-badihiyati. Tadi semua, ya. Bukti kalau hal yang baru ini pasti membutuhkan zat, mewujudkan adalah karena kalau hal-hal yang baru tidak butuh pada zat, naon artinya yazamu tarjih adalah tanpa adanya suatu hal yang mengumpulkan, dal itu adalah mustahil. Tadi semua adalah wahwa minal mustahilati al-badihiyati. Tadi semua, ya. Nah, kemudian yang harus dipahami adalah tentang bagaimana adanya. Maka tadi Syatwailah mengatakan adalah satana baina may yastadilu bihi aw yastadilu alai al mustadilu bihi arafal haqqi li ahlihi. Nah, bahwa sesungguhnya betapa jauh perbedaan orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Bagaimana mungkin? Yang baru menjadi dalil. Maka tadi akhirnya manusia salah dalam berdoa. Orang yang baru, yang Adam, minta kepada yang Allah wujud. Coba pikirkan.
Bagaimana mungkin yang Adam mau berjalan menuju Allah yang wujud, yang ada. Nah, inilah frekuensi. Jadi yang disebut frekuensi adalah bagaimana kita menyamakan frekuensi, meleburkan tadi semua. Maka disinilah man arafa nafsahu faqad arafa robbahu dulu, supaya bisa lebur. Siapa kenal dirinya, kenal Robnya dengan segala kekuasaannya. Siapa kenal dirinya dengan segala kelemahannya, la hayun, aku nggak hidup. La ilmun, aku tidak berilmu. La basirun, aku buta. La samiun, aku budeg. Tadi. La mutakalimun, aku bisu. Itu sesungguhnya kamu sedang menyatukan frekuensi dengan dia, sang wujud. Yang wujudnya adalah wujud zati, bukan wujud idopi maupun wujud. Disinilah. Butuh frekuensi. Maka kalau kita bisa menyambungkan itu, berarti kau nafikan dirimu. Maka tadi, kenapa? Karena kita ini menjadi aras bagi Allah, karena di sini ada Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur, ditarik, Allah, aku bukan jasad. Itu pertama. Supaya kamu terhubung dengan frekuensi Allah. Aku bukan jasad. Aku bukan pikiran. Aku bukan perasaan. Aku rasa, tapi bukan perasaan. Manusia banyak merasa, tapi rarasaan. Rarasaan dengan rasa beda. Orang yang rarasaan itu sebetulnya belum merasa. Karena rasa yang sesungguhnya bukan rarasaan. Rasa Allah, rasa Rasul Allah. Jadi rasa itu utusan Allah, rasa itu. Maka tadi ada yang mengingat orang dengan syariat, dengan ucapan perbuatan, itu namanya zikir dengan mengingat Allah. Fiilnya dengan ucapan perbuatan, pada syariat namanya. Mengingat Allah dengan hati, torikot namanya. Mengingat Allah dengan rasa, hakikat namanya. Nah ini, kalau orang sudah memahami tentang rasa Allah, tapi kebanyakan daripada kita manusia, baru rarasaan. Kita disuruh berpikir, baru banyak pikiran. Nah itu, kenapa banyak pikiran? Karena kamu belum berpikir. Coba kalau satu pikiran saja, kamu urusan anak, cucu, kebun, semua, motor, belum bayar STNK, listrik, ini, itulah banyak pikiran. Padahal kalau sudah ngerti kamu itu satu dalang, nggak usah mikir. Maka itulah Syaikhullah mengatakan, arih nafsaka minat tabir, fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari berpikir, dari mengatur yang sudah diatur oleh selainmu. Nah, sekarang kamu mau jadi dalang atau mau jadi wayang? Ini wong iki masalahnya maunya jadi dalang. Tapi kelemahan, tapi dia dalang yang lemah. Udahlah. Kita inilah haula wala quwata. Ya. Silakan mau pilih mana? Mau pilih dalang, jadilah Firaun berarti. Sadar nggak sadar kita jadi Firaun. Sadar nggak sadar kita jadi iblis kalau pada Adam. Sadar nggak sadar kita pada saat Nabi Musa jadi Firaun. Sadar nggak sadar pada saat kita jadi Nabi Yunus jadi ikan. Sadar nggak sadar kalau kita jadi Ashabul Kahfi jadi gua. Silakan mau pilih yang mana. Maka disitulah dia ingatkan, satana baina may yastadilu bihi aw yastadilu alil mustadilu min arafal haqq li ahlihi fa asbata amr min wujudi aslihi. Kenapa dia membutuhkan dalil wal istidlal alaihi adalah min adamil wusuli, karena dia belum usul, akhirnya makhluk jadikan dalil. Padahal kalau makhluk ini punah, bagaimana kok nanti akan tidak iman pada Allah karena nggak ada dalilnya. Padahal Allah lah dalil segalanya. Tadi semua. Maka kata apa? Memahami yang kosong tadi. Angka 1 sampai 9 ada karena angka kosong. Ingat itu. Tadi semua. Tapi kenapa kau tidak mampu melihat angka kosong, terhalang angka 9? Terhalang oleh pohon ini, terhalang bangunan itu, terhalang oleh ini, terhalang kucing itu, terhalang domba itu, terhalang oleh wujud istrimu, anakmu. Padahal sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Maka Allah dalil tadi semua adanya makhluk. Bukan makhluk dalil adanya Allah. Karena dikaitkan wujud dengan qadim, tapi qadimnya Allah, qadim zati, dan qadimnya makhluk adalah qadim idopi dan qadim zamani. Maka itulah Syaikhullah ingatkan kepada kita. Banyaklah manusia sekarang di dunia ini jadi akhirnya
salah tujuan. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Dia berjuang dari perkara yang dijamin, rizki dijamin, ilmu dijamin. Sebetulnya kalau ada ilmu laduni batin tadi semua, kalau kita mau meniti ke dalam diri. Tapi manusia malah sekarang adalah mengejar perkara yang nggak dijamin, melalaikan perkara yang disuruh. Maka Syaikhullah berkata, dalilun, itu dalilnya, tandanya adalah al-intimas, butalah kamu. Maka Allah ingatkan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fisudur. Bukan buta mata yang di kepala, tapi buta mata dalam hati. Akibat buta mata dalam hati itulah karena tidak mampu menyaksikan wujud Allah. Hanya tidak bisa bersahadat, sahadatnya palsu semua. Mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak bisa menyaksikan Allah. Padahal Allah hakul mubin, yang paling jelas, yang paling terang dari segala, dari apa? Wujudnya, adanya segala perkara. Nggak usah ragu bahwa segala tadi semua, Allah dalil adanya anakmu, Allah dalil adanya istrimu. Mana istrimu kan muhaddas, Allah kan qadim. Allah kan wujud. Maka tadi cuma manusia terjebak di dalam qadim, idopi, dan zaman. Ini lebih dahulu dari itu. Dengan Allah nggak bisa begitu. Allah itu kan Allahu syai'a ma'ah. Allah itu sekarang dulu sendiri. Wa huwal ana alaihi makan. Sekarang pun dia itu sendiri. Maka disinilah titik balik manusia. Akhirnya manusia sibuk melakukan sesuatu tapi sia-sia. Sekarang mau apa kamu itu? Mau melakukan sesuatu sia-sia menurut Allah? Ataukah ada baginda Nabi pun bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Ada hal sesaat kau menyaksikan, menyadari kehadiran Allah, wujudnya Allah, qadimnya Allah pada segala sesuatu yang qadimnya ada zamani maupun idopi. Kau saksikan dia yang qadim zati. Tidak mungkin yang idopi ini, tidak mungkin yang zamani itu ada. Karena qadimnya, zatnya Allah terlebih dahulu pada segala sesuatu. Maka itu cukup bagimu dari tahajudmu 1 miliar tahun. Itu hadis. Cuma kamu itu senangnya memang bersandar pada amal. Allah sudah ngasih ringan, Allah kasih mudah. Orang-orang manusia ini terutama Islam sekarang carinya yang susah-susah. Apalagi pembaru-pembaru itu. Hitung-hitung, memang dikiranya Allah itu presiden apa? Allah itu petugas BLT apa? Sehingga waktu doa kamu nganggap kayak dia penjaga gudang. Kayak Allah itu adalah seorang raja yang punya gudang tadi semua, yang punya tempat surga dan neraka. Kemudian dia punya malaikat yang banyak. Coba ini otak tauhidnya aja udah ngaco. Allah itu bagaimana disebut qiyamu binafsi? Inilah akibat gagal dalam tauhid. Sehingga keyakinanmu tidak ada. Bersandarlah pada perbuatan amal. Allahnya sendiri mengatakan wahum yasabuna annahum yusinuna. Sia-sialah yang kamu lakukan itu. Karena yang ada hanya aku. Dari dulu awal aku, akhir pun aku, dohir aku, batin aku. Permainan kamu ini hanya peran aja. Aku adakan, diadakan. Apa hebatnya kamu ini? Maka ada orang teriak-teriak demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ya kecilkan Allah. Inilah manusia-manusia akhir zaman ini korban gerombolan si berat itu semua. Hadis semua. Inilah korban Ba'alwi. Sudah sekian lama. Rusaklah tauhid kita. Kalian. Hadis semua. Padahal begitu mudah Allah itu. Kita hanya suruh bermain. Mau lihat tadi. Bagaimana kita mewahdaniatkan fiilnya. Mewahdaniatkan asma'nya. Mewahdaniatkan sifatnya sampai mampu menyaksikan fa'aina matuwallu pasama wajhullah, kemanapun aku hadapkan hanya melihat dia. Itu saja. Tadi semua. Kayaknya ada orang lihat orang Cina kafir, kayaknya ada Tuhan lain yang menciptakan mereka. Coba kalian ini. Kalau ada orang yang berbuat jahat, seolah-olah kalian itu ingin memperlihatkan, oh ini Tuhannya lain nih, pasti neraka nih. Kan begitu. Mari kita pahami tauhid dengan benar, sahabat. Sama bagian Nabi bersabda, naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang sudah ma'rifat lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Coba. Makanya Imam Qushairi, orang maksiat yang menyaksikan Allah tadi semua. Dan ketidakberdayaan diri dia tuh mengerti siapa dirinya, la haula wala quwata, hidup aja dihidupkan, melihat aja dikasih
Tadi semua. Karena penglihatan Allah, pendengaran Allah, wujud Allah, tadi semua. Dan dia menyadari itu sepenuhnya. Apa yang kulakukan? Lihat yang kitab Syirul Asrar. Betul ada kaidah sahabat dalam kejahatan dan kebaikan, tapi itu adalah hanya pemahaman kepada orang. Kan dalam Al-Quran, innal Qur'ani sab'atu butun. Makanya kalau membaca Quran jangan satu ayat. Kalau perlu pahami. Tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, bahkan tafsir bitafsir. Tafsir Allah dengan Allah. Tuh, penghujungnya. Hanya dia yang tahu firman dia. Tafsir Quran bil Quran. Bukan lagi kamakola, kila. Wah, itu masih tafsir bawah itu. Ya. Kamulah yang harus menyaksikan apa yang harus kamu saksikan. Karena kamulah saksi yang sebenarnya. Maka disinilah adalah kita bisa menyaksikan dalam ayat. Jadi kalau lihat ayat ini betul, tapi ayat yang lain lihat juga. Inilah tadi semua. Orang sekarang ini dengan hanya satu hadis dari kitab Dardir menolak 8 ayat Quran, menganggap Nabi Muhammad ke langit ke-7. Coba. Ini kan aneh bin ajaib akhir zaman ini. Tadi semua. Mondar-mandir ke Mekah, tapi Ka'bah pada diri, padahal dalilnya yang jelas di sini. Qurannya, hadisnya, ijma ulamanya. Tapi manusia masih percaya bahwa di Mekah itu ada rumah Allah. Coba. Allah dalam Al-Quran hanya menyuruh menghadapkan. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dan masjidil haram juga mana? Nah inilah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Masjidil haram waktu Allah berfirman subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Itu Masjidil Haramnya belum dibangun, Bung. Apalagi Masjidil Aqsa 700 tahun kemudian baru dibangun. Berarti Allah sedang bicara apa pada baginda Nabi? Maka baginda Nabi adalah tadi semua. Ya. Ya Allah, ya Karim. Inilah akibat kalau menurut Abah tidak paham wujudnya Allah, kidamnya Allah. Mana kidam zati, mana kidam idopi, mana kidam zamani. Tadi semua. Bagaimana wujudnya Allah? Kalau Allah yang wujud, bagaimana sikap kita? Tadi semua. Akhirnya, terjadilah kebutaan mata hati. Kalau sudah kebutaan mata hati, Allah berfirman, Allah menggunakan litahqiq seolah menjamin, sudah pasti celakanya. Tadi semua. Ya, mengatakan apa? Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah kurang apa? Kalian tuh mau lihat Al-Quran firman Allah atau apa sih sebenarnya? Tadi semua. Sekarang ini manusia ini lebih percaya kepada buatan manusia daripada firman Allah dan sabda Rasulullah. Tadi Rasulullah sudah mengatakan. Makanya sampai hari ini kata Abah juga, Abah pernah nantang Gus Bah tempo hari. Kalau sholat Rasulullah seperti yang kamu lakukan hari ini, tunjukkan sebuah dalil kepada Abah. Siapa yang menyaksikan Rasulullah sholat seperti kamu sholat hari ini? Abah kasih 100 juta. Catat hari ini juga tuh. Siapa saja dari kalian yang menunjukkan dalil. Kalau kalian selalu mencari dalil. Bagi kami tidak butuh sebetulnya. Karena dalilnya itu Allah lah dalil. Tadi semua. Ya. Marilah kita sahabat sekarang kita tingkatkan. Kapan? Kalau enggak kita jadi jongos terus. Paradigma hari ini berislam kalian, bertauhid kalian ini. Menjadikan Islam Indonesia jongos. Menjadikan Islam dunia jongos. Miskin di mana-mana. Tidak berbuat apa-apa. Tidak bermanfaat buat makhluk. Kecuali hanya merecokkan dunia saja. Pahami ya. Ini Abah bukan ingin kembalikan giroh. Justru kita yang mengerti, malah kita yang sedang jadi babu. Karena kalian tuh, kita ini udah korban tadi semua. Kan kalian belajar sejarah nggak mau, antropologi nggak mau, sosiologi nggak mau, ilmu geologi nggak mau, ilmu sejarah nggak bisa, baca kitabnya juga nggak bisa. Terus kalian nggak mau percaya lagi pada orang tadi semua, malah lebih percaya pada orang yang tadi semua. Katanya. Coba tanya pada ustadz kiai kalian itu di kampung kalian. Dijamin oleh Abah. Ya, syahadat aja pasti belum banyak, belum benar itu. Coba, karena banyak kiai yang datang ke sini belajar syahadat. Apa syahadat itu? Syahadat itu bukan ucapan. Nah inilah kita harus katakan kebenaran itu walaupun pahit.
Ini hanya mereka ini bermain-main, hanya ngejual ayat, hanya ngejual umat, ngejual podok, lantang petenteng, pakai imamah, pakai apa semua, ujung-ujungnya duit. Agama jadi jualan, agama jadi permainan, agama hanya jadikan hanya untuk dagelan. Kalian senang mengundang kiai-kiai yang bisa ketawa. Coba. Seolah-olah mentertawakan diri sendiri. Merendahkan Allah. Merendahkan Rasulullah. Tadi semua. Inilah yang tidak beres tadi semua. Kalau tidak dimulai seperti ini, kapan kita akan berubah? Kita akan hancur. Kalau tidak berubah hari ini, 2025 wiwitan, yin yang akan dibalik. Suku Sabah yang hilang, Mesopotamia, Bani Ad, Bani Samud semua terus diganti oleh Allah. Dan sekarang nih kayaknya sudah mulai masanya. Tapi barangkali inilah kenapa mungkin orang bertanya, kenapa si Abah buka semua ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, karena tiada pilihan, kapal sudah mau karam. Pergantian ruang dan waktu sudah mulai ada. Tapi manusia tetap asyik-asyik dengan seolah-olah saya mulia jadi kiai, jadi ulama. Beragagah, beregegeh, buya, ajengan, mama, kiai haji. Apa itu? Tapi nggak kenal pada Allah. Dia merasa bangga dengan ilmunya. Berilmu dengan landasan yang salah. Akhirnya apa? Umat. Bukannya menjadikan rojak pada Allah, tapi taumah. Tadi semua. Ya. Nggak bisa ngebedakan mana umniah, mana rojah. Tadi semua. Jadi penghayal semuanya. Ya. Sudah penghayal, udah menggunakan teknologi orang sudah buat banyak hal, terus kerjanya hanya ngapirkan orang lain. Inilah yang Abah salut dari Gus Dur. Hanya Gus Dur yang pandangannya luar biasa. Ya. Maka dikatakan terakhir dari Abah ya tentang kidam. Wal muradu bil kidami fi haqqihi ta'ala al kidamu zati. Jadi wa huwa adamu ibtitahil wujud wa in syi'ta qulta huwa adamul adalah aulati lil wujud wa amal kidamu fi haqqina fal muradu bihi zamani wa huwa tulul muddati. Jadi sini hanya sedikit menjelaskan sesungguhnya adalah tentang kidam. Kalau Allah itu adalah jadi wal muradu bil kidami fi haqqi ta'ala al kidamu zat. Jadi Allah itu kidam zat, sahabat. Nah, tidak ada permulaan wujudnya. Ya, sedangkan kita pada semua makhluk adalah ditentukan dengan masa waktu tadi. Maka ada kidam zamani, ada kidam idopi. Maka inilah sifat tagoyur tadi dalam sifat wujud, bahwa makhluk ini selalu adalah tagoyur tadi semua. Ya, akan selalu berubah dari ada tidak ada, dari diam menjadi gerak, dari gerak menjadi diam. Inilah maka kenapa wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Ya, inilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya untuk drama Allah. Maka dikomplitkan sama kayak film. Apa kamu melihat film di dalam film itu orang kaya semua atau orang miskin semua? Apa dalam film itu orang baik semua atau orang jahat semua? Tidak. Maka itulah dalam film itu sudah penggambaran kesempurnaan drama Tuhan. Ada orang baiknya, ada orang maksiatnya, ada orang malingnya, ada satpamnya, tuh tadi semua. Hai, semuanya. Ada rizki kepada maling, ada rizki kepada polisi, ada rizki dari nyamuk, ada yang kerja di obat nyamuk. Inilah sahabat ya Allah, ya Karim. Betapa indahnya permainan Tuhan ini. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Kalau kaya semua, mati semua, nggak ada yang jadi petani. Coba kamu bayangkan, sejam saja hujan uang. Di seluruh dunia, punah manusia udah. Tadi semua. Atau hujan emas. Tadi semua. Dikira kamu mungkin membayangkan, oh seandainya semua orang kaya. Tadi, siapa yang menanam padi? Siapa yang pergi ke nelayan? Maka itulah cara kita memandang betapa pentingnya seluruh manusia itu. Itulah Allah berkata, walaqad karramna bani Adam. Nah tinggal sekarang yang kalian jadi guru. Kalian Allah diutus jadi guru. Kalian yang jadi tentara. Kamu Allah yang diutus jadi tentara. Maka coba jajal kamu permainan. Kamu telanjangin dulu. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa. Kamu ganti. Pertama datang pakai gamis, pakai udang-udang, pakai tongkat. Nah ini
kayak Habib-Habib sekarang. Gitu. Walaupun nggak berilmu, wah gitu kata di semua. Ya jual buat Nabi Muhammad. Pasti kau bilang, Bib, ganti baju lagi balik ke rumah, cengkur jenggot. Udah, pakai ini semua. Pergi bawa cangkul. Petani, ke mana? Gitu. Datang lagi bawa jaring. Nelayan, ya kamu juga. Kamu kasih baju dokter. Pak dokter. Hidup ini cuma permainan Tuhan, sahabat. Permainan Tuhan. Cuma kita ini juga jangan jadi peran penderita. Nah inilah yang jadi soalnya. Tadi orang yang jadi raja. Kalian kafirkan, mereka lah yang jadi sekarang peran utama. Kita jadi peran penderita. Coba. Inilah akibatnya. Karena semua ini hukum alam. Alam ini akan berlaku hukum. Maka kenapa kepada hukum alam ini berlaku hukum fisika. Akan berlaku hukum relativitas, akan berlaku hukum gravitasi, akan berlaku hukum tabur tuai, akan berlaku hukum, semuanya berlaku. Nah, sementara hukum-hukum itu butuh ilmu, yang ngerti ilmu alam. Maka sebetulnya al-ulama itu bukan orang yang bisa baca kitab, yang bisa baca alam. Tadi, dia ulama pada saat ini tanah ini topsoil nih, ini ada tanah regosol, laktosol. Ini tanahnya cocok, warnanya hitam, bagusnya untuk pohon rambutan. Ini warnanya putih, ini cocok nih buat cengkeh. Ini warnanya berpasir, cabur batu, ini buat duren. Tuh. Kan butuh ngerti. Makanya kenapa orang Thailand nggak pakai sholawat, nggak pakai istighosah, nggak baca rotib, nggak baca apa. Sukses. Petani Thailand. Jamu Bangkok, ayam Bangkok, apa-apa Bangkok semuanya. Karena ngerti alam. Kamu hanya mengandalkannya, menjajah Tuhan, merkosa Tuhan. Tuhan itu apa? Memangnya dia duduk di sono, disuruh-suruh kamu begitu. Inilah semuanya Tuhan. Inilah semuanya Tuhan. Kau mengerti, memahami ini semua. Maka semua, karena frekuensi, vibrasi. Semuanya. Tadi semua. Coba inilah kadang-kadang orang Islam yang harus dirubah paradigmanya. Kalau tidak begitu, bagaimana kau akan tadi semua. Akhirnya kalau jadi penonton terus. Ya. Penonton, komentator, mengkafirkan orang tapi tidak berbuat apa-apa. Daripada Nabi sudah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia. Manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Tuh. Punya ilmu, bukan untuk menjajah yang bodoh. Bukan berarti untuk memanfaatkan yang bodoh. Justru, kata Tuhan, berperanlah. Semua. Karena itu juga aku, kamu juga aku. Nah, bagaimana? Ada frekuensi antara yang lebih tahu dan yang belum tahu. Bagaimana berfrekuensi antara yang punya dan yang belum punya. Disitulah ada makna sodako, zakat, jariyah, saling membantu, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Intinya untuk tajwid. Saya harus idhar dengan ini, saya harus idgom. Saya harus bagaimana saya idgom dengan dia, bagaimana idhar, iklab, dan sebagainya. Indah kehidupan. Akhirnya kehidupan ini menjadikan tajwid. Dan akhirnya juga satu community itu begitu. Kata, huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat. Kalimat akhirnya dibaca dengan indah. Kamu dan seluruh masyarakat ini jadilah qiraat yang indah satu kampung itu. Itu tujuan Tuhan dari awal. Tapi adapun keragaman ini semua, tinggal siapa yang menguasai hukum alam, maka dia jadi raja. Siapa yang tidak, ya kembali hukum alam. Tekanan udara berpindah dari tekanan yang tinggi ke tempat yang rendah. Tuh, tadi semua. Kamu pahami kenapa proses turun hujan? Tadi semua. Kenapa air itu jatuhnya selalu ke bawah? Kenapa api itu selalu naik ke atas? Kenapa angin itu begitu? Maka dari awal pun ada sifat narun, hawaun, maun, turabun, mada, madi, mani, manikam, nutfah kamu itu. Karena Allah sedang mengajarkan tentang hukum alam pada diri kita. Sehingga disebut ulama, al-ulama itu adalah mereka yang memahami hukum alam. Ulama, alam, alim, ilmu. Semua. Amal. Ain mim lam, ain mim lam, ain mim lam, ainnya iliin, lamnya syaratnya latifun. Barulah mulk kerajaan. Siapapun yang memegang ilmu itu, dia adalah akan memiliki kerajaan.
Tadi semua. Makanya alam harus dibaca dengan ilmu tadi semua. Oleh orang yang alim, yang disebut ulama, tapi yang beramal tuh. Maka inilah sesungguhnya keindahan. Maka itulah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang disebut ulama mereka yang yakhsyallah, yang takut pada Allah. Ya. Mari kita pahami sahabat. Lepaskan dari baju kebodohan. Baginda Nabi Muhammad pertama datang membawa cahaya. Laqad ja'akum rasulun, ada dari semua telah datang cahaya. Nurun mubin. Tapi kenapa sekarang justru ada mereka yang mengaku sebagai umat Muhammad, tapi justru malah ada dalam kegelapan, ada dalam kemiskinan. Karena dia tidak mampu menyaksikan itu. Dan dia tidak mau belajar, itu saja. Tidak mau mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Bahkan bagaimana qadimnya Allah pun masih penggujud. Bagaimana wujudnya Allah masih penggujud. Dan semua, ya. Akhirnya tidak mampu bersahadat. Bagaimana? Sehingga Abah sekarang pembaca orang-orang, sampai ada buku David Hawking itu, dia membaca pikiran Tuhan. Abah membaca bukunya, coba Abah penasaran kok ada seorang penulis barat menulis David Hawking membaca pikiran Tuhan. Ternyata Abah pikir karena ada sinonim mujassimah, Tuhan punya berpikir. Ternyata hukum alam. Dia mampu membaca alam ini semua. Orang yang bisa membaca alam, ya, karena al-alamu bil'atu al-haq, alam ini cerminan Allah, wujud Allah. Berarti orang yang memahami alam, yang mengerti Allah. Itulah Ibnu Arabi. Ya, maka itu saja barangkali yang Ibu Abah sampaikan. Tapi pada dasarnya Mas Rohim ya nggak bisa ngaji seperti ini. Tetapi barangkali kalau misalnya kita lebih diskusi, ya diskusi, dan nggak bisa juga di sini tadi semua. Karena harus ada think tank tadi semua, ya. Disadarkan. Kalau nggak pernah sadar, maka akhirnya tetap mabok. Dan Allah mengatakan, wala taqrabus shalat wa antum sukara. Jangan mabok. Dan bersucilah kamu, jangan masuk masjidku. Tuh, itu sebetulnya sedang ngomong pada tubuh kita. Hadis semua. Kita ini masih junub dari Allah. Ya, syirik jali, syirik khofi, syirik syir. Inilah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mas Rahman, kalau Abah itu menyampaikan apapun harus disampaikan. Ya, bukan adanya kesombongan, bukan. Karena Abah sudah mati tadi semua. Abah hanyalah corong untuk menyampaikan tadi semua. Maka Abah tidak butuh penghargaan, tidak butuh penghormatan, bahkan tidak butuh uang kalian tadi semua. Ya, karena Abah hanyalah itu tugas saja. Jadi mohon dipahami, dimaklumi. Kalau ada intonasi, bukan karena tadi semua juga. Pada saat dia kita butuh sekali-kali menunjukkan koharnya, kita butuh sekali-kali menunjukkan jalalnya. Jangan hanya selalu jamal dan kamal, karena kesempurnaan dia itu 4. Jalal, kohar, jamal, dan kamal. Ada kasarnya, ada lembutnya. Terkadang kita butuh lembut, tapi terkadang kita butuh kasar. Ya, pahami ya. Jadi jangan salah tafsir tadi semua. Ya, sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.